Seringkali kita merasakan adanya masalah yang terus datang silih berganti, target hidup yang harus dikejar, banyaknya kewajiban yang harus dilaksanakan. Tapi apakah salah jika kita menginginkan kebebasan sejenak dari hiruk-pikuknya dunia ini? Apakah kita tidak boleh lelah dalam menjalani hidup ini? Apakah kita tidak boleh capek untuk beristirahat dulu sebelum memulainya lagi? Pada tahun 2023, saya berguru dengan salah satu seseorang yang memiliki pengetahuan di bidang psikologi yang dikenalkan oleh teman saya. Saya memanggilnya Bapak Yudi. Kalau nama aslinya adalah Bapak Wahyudi Santoso. Beliau adalah orang yang selama hidupnya belajar memahami manusia tentang psikologi dan tingkah laku manusia, sekaligus dosen di salah satu kampus di kota saya. Jadi, awalnya saya resah dalam mengatasi rasa overthinking yang ada di pikiran saya. Meskipun sudah saya coba dengan menyibukkan diri dengan kerja atau menulis buku atau nongkrong dengan teman saya, tapi tetap ada hal yang membuat gelisah dan overthinking yang jadinya malah mengganggu aktivitas kehidupan saya sehari-hari. Saya jadi gampang lupa, hilang fokus, dan mood yang berubah-ubah. Setelah saya konsultasi kepada beliau bilang bahwa manusia itu memang punya banyak perbedaan dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Tapi jika digaris besar, sebenarnya manusia itu memiliki beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah orang yang apa aja dilakuin tanpa harus berpikir dulu. Yang kedua, orang yang mau ngelakuin, tapi dia akan berpikir dulu. Yang ketiga, orang yang selalu berpikir dulu, tapi tetap nggak mau ngelakuin. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak berpikir dan nggak mau ngelakuin juga. Sama halnya dengan orang yang mendengar dan menyimak video ini. Seperti ada perbedaan tentang apa yang bisa kalian pahami, ada perbedaan tentang menilai seberapa kalian ada ketertarikan atau tidak terhadap konten seperti ini, atau lebih tertarik kepada konten-konten yang lucu untuk menghibur diri, atau sebagainya. Tapi apa yang dimaksud dari poin yang di atas tadi? Yang pertama adalah tipe orang yang kasarannya ia tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, tidak bisa bilang tidak, atau kadang jadi sering dimanfaatkan dan direndahkan karena selalu mau diperintah. Tapi positifnya adalah memiliki banyak teman dan intensitas overthinkingnya kecil. Ya pokoknya apa aja dilakuin dulu, masalah nantinya gimana, yang penting sekarang sudah berusaha. Yang kedua, orang yang bisa dianggap punya kematangan pola pikir karena akan memikirkan resiko yang akan terjadi jika dia melakukannya, tapi hanya sebatas sebagai bentuk kehati-hatian, gak ingin melangkah ke depan nanti. Yang ketiga adalah orang yang kadang terlalu banyak beralasan, karena ketika berpikir tentang resiko yang akan terjadi, itu dijadikan patokan atau dasar yang membuat tidak berani untuk melakukannya. Padahal dari resiko yang kita pikirkan itu belum tentu juga akan terjadi. Orang yang seperti ini kadang memiliki trauma dari pengalamannya masa lalu pada dirinya. Dan yang terakhir adalah orang yang sudah berada di tingkat terlalu over, orang yang sudah capek dengan keadaan, berpasrah dengan apa yang akan terjadi nantinya. Jadi orang yang tidak punya prinsip dan tujuan yang jelas untuk menata langkahnya. 4 poin ini sebenarnya adalah untuk mengetahui kamu sekarang itu berada di step yang mana, dan apakah kamu sudah memecah sendiri apa yang kamu keluhkan di hidup ini, bagaimana cara untuk mengatasinya. Saya akan memberikan contoh dari pengalaman kehidupan saya sendiri, dan baru kemarin saja, yaitu setelah di tahun 2023 saya berguru ke Pak Yudi. Di 2024, saya disuruh untuk fokus pada satu hal yang kamu benar butuhkan dan prioritaskan untuk menunjang apa yang kamu inginkan. Di saat itu, saya menginginkan punya uang yang banyak agar bisa beli apapun yang saya inginkan, bisa pergi berlibur dengan uang saya sendiri, atau membantu mengurangi pengeluaran dari orang tua. Karena hal ini, di 2024 saya fokus untuk bekerja, dan di waktu itu, saya juga sedang kuliah yang sudah semester akhir. Awalnya ketika saya sudah bekerja dan memiliki uang sendiri, melihat teman yang masih fokus di kuliahnya, saya merasa ada di atas mereka karena saya sudah bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri. Tapi permasalahan tidak cukup di situ. Lambat laun, teman-teman sekelas saya satu persatu lulus dari kuliahnya. Ada juga yang langsung diterima kerja, ada juga yang masih bingung mencari lowongan setelah mereka lulus. Dan benar, ketika saya fokus untuk kerja, kuliah saya jadi nggak terurus dan akhirnya saya nambah semester lagi.
Ketika saya memilih untuk kerja lagi dan seiring berjalannya waktu, dengan teman sekelas saya yang semakin lama semakin banyak yang sudah lulus dan ada juga yang sudah menuju ke pelaminan, dan benar, kuliah saya lagi-lagi molor dan nambah semester di situ. Saya merasa bimbang lagi. Apa karena saya tidak bisa membagi waktu antara urusan kerja dan kuliah? Atau saya memang orang yang tidak bisa mengurusi permasalahan secara bebarengan, atau sejak awal saya tidak menilai bahwa kuliah itu adalah prioritas yang juga harus diutamakan dulu. Di situ saya mulai cemas dan gelisah dengan apa yang ingin saya lakukan dulu ke depannya, dan dengan melakukan hal yang berkebalikan, yaitu saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan saya fokuskan untuk kuliah. Ternyata sudah tidak mudah yang saya bayangkan, yang akhirnya saya nambah semester lagi di lain sisi teman saya yang sudah lulus semua. Ya, dengan segala problematika yang saya alami atau kamu-kamu semua, ketika kamu mendapat masalah, kita tidak bisa lepas dari penilaian orang lain atau omongan dari orang lain. Dan mungkin kalian tidak asing dengan cerita penggambaran tentang seorang suami istri dan keledainya. Pada awalnya mereka berjalan dengan menuntun keledai. Orang yang melihatnya berkata, mereka bodoh sekali punya keledai tapi kok nggak ditunggangi. Lalu si suaminya dengar dan menyuruh istrinya untuk naik keledai tersebut. Dan orang yang melihatnya mereka berkata, lihat, ada suami yang takut sama istrinya. Setelah itu istrinya turun dan suaminya disuruh naik keledai tersebut. Dan mereka dikomentari lagi, suami macam apa dia? Apa nggak punya kasihan istrinya disuruh jalan kaki sedangkan suaminya naik keledai? Lalu suami istri itu jengkel, jadi mereka memutuskan untuk menaiki kuda bersama. Tapi lagi dan lagi ada orang yang melihatnya dan bilang, mereka gila ya, bisa-bisanya masa keledai dinaikin mereka berdua. Dari cerita ini apa kamu sudah bisa menyimpulkannya? Kita sebagai manusia memang tidak bisa lepas dari omongan orang lain. Mungkin pada awalnya kita bisa bodoh amat dengan tidak menggubris omongan mereka, tapi lama-kelamaan pikiran kita jadi merespon omongan mereka dan menimbulkan permasalahan bagi kita. Dan jika dikaitkan dengan 4 poin tadi, sebenarnya apa sih yang kamu harapkan tentang dirimu? Apakah kamu punya pilihan sendiri atau kamu hanya mengikuti omongan orang yang tidak pada akhirnya selama ini? Ada pepatah populer yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, yang memiliki makna yaitu bersusah payah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Ada juga quote lagi yaitu, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jadi mana yang harus diterapkan? Apapun yang terjadi pada dirimu sekarang, bahwa semua itu tergantung situasi dan kondisi kita dulu. Jangan FOMO sama apa yang diucapin sama orang atau terpengaruh oleh quote di sosial media yang membuat mood dan kepercayaan pada dirimu down. Jika badanmu sudah lelah, mungkin cara terbaik adalah dengan beristirahat sejenak atau tidur untuk bisa memulihkannya. Tapi jikalau yang capek itu adalah pikiranmu, jiwamu, mau tidur selama apapun, tidak akan pernah bisa pulih kembali. Solusi untuk mengistirahatkan jiwa yang lelah itu adalah mencoba berdamai dengan diri sendiri dan mencoba mengevaluasi diri. Sebenarnya apa sih yang sering kamu pikirkan? Apakah tentang cara membahagiakan orang yang ada di sekitarmu, atau keinginan tentang masa depanmu nanti, atau ingin punya hubungan yang baik dengan siapapun? Dengan semua pertanyaan yang muncul di pikiranmu itu, menurutmu mana yang akan terwujud jika hanya kamu pikirkan saja dan tidak kamu wujudkan satu persatu? Jika hanya karena takut dinilai buruk orang lain tentang apa yang kamu lakukan itu, namanya kamu mengecewakan potensi yang ada pada dirimu sendiri. Kuncinya, mau tidak mau ambil resikonya atau tidak pernah maju. 5 hal yang sering dipikirkan dari kebanyakan orang itu biasanya masalah dengan Tuhannya, keluarganya, uang, pasangan, dan pencapaian. Jika kamu adalah orang yang tidak sanggup untuk melakukan dan memikirkan semua itu, maka fokuslah pada 2 hal yang menurutmu itu prioritasmu, atau kata Zawin, tidak ada yang salah dalam sebuah pilihan. Kamu ingin menjadi pengangguran, itu adalah hakmu. Kamu ingin menjadi karyawan, itu adalah hakmu. Kamu ingin meneruskan usaha dari keluargamu, itu saja juga hakmu. Tidak ada yang salah dalam sebuah pilihan. Yang salah itu adalah ketika kamu memilih dan pada akhirnya kamu mengeluh. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa hidup itu adalah tanggung jawabmu sendiri, dan semua orang juga butuh jeda dalam hidup yang mereka jalani. Jika kamu ingin istirahat sejenak, maka beristirahatlah, tapi jangan terlalu lama. Capek itu boleh-boleh saja, berarti kamu masih menjadi bagian dari manusia.
Pesan saya untukmu adalah, semua orang punya karakteristiknya masing-masing dan punya tujuan yang ingin dicapai sendiri-sendiri, punya batas kemampuan dan kekuatannya masing-masing. Tidak apa-apa kamu banyak mengeluhnya dalam hidup ini, tapi jangan hanya ngeluh saja. Tuhan dan temanmu saja malas mendengarnya. Banyak tempat indah yang masih ingin kamu kunjungi kan? Masih banyak orang yang ingin kamu bahagiakan kan? Jangan nyerah dulu. Kalau kamu nyerah sekarang, kamu nanti juga yang rugi sendiri. Untuk sekarang, tentukan planmu ke depannya dulu. Apa yang ingin kamu raih? Jika masih bingung, maka jalanin aja dulu. Nanti kamu akan tahu sendiri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Batik Baik. Terima kasih dan sampai jumpa.